Jadi kita gunakan terong dan kacang panjang. Potong kecil-kecil biar lebih cepat. Apa bedanya santan kental sama santan cair? Santan kental adalah santan yang ketika pertama kali baru ditumpahkan, nah itu adalah santan kental. Tapi kalau santan cairnya itu bisa lagi di blender berikutnya dengan ditambahkan air yang jumlah milinya lebih sedikit. Biar lodehnya lebih sedap, santannya kita masukkan ke dalam kedil. Aduh, kenapa jadi pisau pelang, Pi? Aduh. Hari ini menu yang saya mau buat apa? Ayo. Apa ya? Gimana kalau kita buat sayur lodeh? Nah, menu santan-santan ini kayaknya nikmat banget kalau kita hidangkan pada saat buka puasa. Apa saja bumbunya? Seperti biasa. Bumbunya adalah bawang merah dan bawang putih, ketumbar, merica, garam, kayu manis dan juga cengkeh. Terus ada laos, ada jahe, ada cabai rawit, ada tempe, ada tahu. Kenapa kita sandingkan tempe dan tahu? Karena tempe dan tahu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kita masukkan tempe dan tahu dalam sayur lodeh yang bikin kamu meledeh. Baiklah, kemudian ayam secukupnya aja. Sayur lodeh itu bakalan lebih nikmat kalau di dalamnya tuh ada kacang panjangnya, terus ada terongnya, gitu ya. Sebenarnya pengen sih ada yang lain-lain, cuma nanti nggak muat perutnya. Jadi kita gunakan terong dan kacang panjang, terus santan. Nah, saya langsung beli kelapanya aja, nanti kelapanya di blender gitu. Karena biasanya kalau menggunakan blender, nanti santan kelapanya jauh lebih banyak. Untuk santan, kita harus misahkan mana santan kental sama santan yang lebih cair. Nanti ada tipsnya. Tenang aja, Bu. Jangan lupakan serai. Nih ya, pokoknya harus pakai serai kalau masak. Yang berkuah-kuah. Kemudian bawang prei. Ini dia, ya. Satu aja cukup. Masak apapun untuk masakan khas Indonesia harus banyak bumbunya. Semakin banyak bumbunya semakin enak dan lezat rasanya, tapi harus disesuaikan juga kira-kira pas nggak ya kalau ini dicampur ini gini segala macam. Jangan sampai nanti si A, si B, si C dimasukkan jadi satu padahal harusnya bumbunya D, E, F kayak gitulah. Tahu kan ya? Kita rebus airnya. Setelah kita didihkan airnya, kalau udah mendidih nanti kita masukkan ayamnya. Setelah ayamnya agak melunak baru kita masukkan bumbu-bumbunya. Nah, saya akan mengambil cobek saya yang lupa saya bawa. Ini dapat juga nih cobek. Nah, cobek. Bumbunya sama pada umumnya seperti bumbu-bumbu makanan berkuah. Ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, merica, jahe, laos, kemudian cabai rawit. Kalau ditambahin nanti seperti bawang prei juga lebih enak. Yuk kita mulai dari sekarang ya, satu persatu. Ketumbarnya sekitar 1 sendok teh. Mericanya, nah ini merica harus saya hitung nih, kalau nggak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian cabai rawit, pakai 3 aja, takut kepedesan. Kemudian laosnya biasa ya, 1 ruas jempol. Nah, segini udah cukup. Jahe, bawang perainya kita langsung haluskan aja ya, potong kecil-kecil. Bawang merah, bawang putih. Untuk bawang merah dan juga bawang putih saya menggunakan takaran 1 sendok makan biar sama ukurannya seimbang dan makin mantap rasanya. Kita mulai ngulek-ngulek.
garamnya. Kenapa sih kok ayam lebih dulu yang dimasukkan? Karena ayam menghasilkan kaldu yang sangat lezat. Jadi kalau misalnya ayam, daging, ikan itu lebih baik masukkan lebih dulu karena kaldu yang keluar itu akan lebih original dan lebih terasa. Jadi kita nunggu ada lemak-lemaknya dikit gitu kan, tapi asli original dari si kaldu ayamnya. Sambil kita nunggu, kita akan langsung membuat santan ya. Baik ya, kita buat santan dulu. Potong kecil-kecil biar lebih cepet. Kita masukkan airnya untuk satu santan kelapa 750 ml. Ini dia hasilnya. Jadi kelapa yang kita blender nanti akan menghasilkan warna yang cantik banget, warnanya seperti susu. Tapi tetap kita harus saring dulu. Saring, kita perah. Nanti habis diperah langsung dapatin santan kental. Santan yang dihasilkan dari blender itu terlihat seperti santan warnanya susu banget, alami. Terus apa bedanya santan kental sama santan cair? Santan kental adalah santan yang ketika pertama kali baru ditumpahkan, nah itu adalah santan kental. Tapi kalau santan cairnya itu bisa lagi di blender berikutnya dengan ditambahkan air yang jumlah milinya lebih sedikit. Santannya udah selesai kita perah, terus kita lanjutkan dengan persiapan untuk memotong sayur mayurnya, yaitu kacang panjang dan juga terong. Kita sisihkan dulu ya, karena nggak cukup tempatnya saudara-saudara. Setelah terong melunak, nanti kita akan masukkan kacangnya, karena terong sama kacang lebih lunak sifatnya kacang panjang, jadi gantian ya. Kita potong lagi tempe dan juga tahunya untuk masukkan ke dalamnya ya. Setelah lunak, kita masukkan tempe. Tunggu dulu tempenya setengah matang, baru masukkan tahunya. Nah, setelah terong dan tempe masuk, ini saatnya kita memasukkan bumbunya ya. Bumbunya udah masuk, lalu masukkan lagi tahunya. Tambahkan dengan langsung aja cemplungin kayu manisnya dan cengkehnya. Cengkehnya 5. Saatnya kita mematikan kompor karena udah mateng.
Nanti kita akan ganti wadahnya dengan yang tradisional. Kita lihat ya. Biar lodehnya lebih sedap, santannya kita masukkan ke dalam kedil. Kita nyalakan kompornya. Kita cek dulu. Nah, lihat deh, santannya wangi banget. Nah, jadi walaupun santannya sudah mendidih, terus kita masukin yang tadi sayur-sayurnya, tetap aja kita harus menunggu didihan yang berikutnya. Jadi udah nyatu, bumbunya udah nyatu semuanya, santannya udah meresep, baru kita matikan. Setelah dimatikan baru tambahin garam. Ini kayaknya udah nih. Kita matikan kompornya. Tambahkan garam sedikit aja ya. Segini aja cukup garam dapurnya. Alhamdulillah, sayur lodeh yang bikin meleleh langsung saya sajikan untuk keluarga pada saat berbuka puasa. Ini dia. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Saatnya kita memanggil keluarga, orang terkasih, dan semoga hari ini menjadi keberkahan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayur lodeh bikin meleleh selesai. Vlognya untuk ngevlog sambil ngenyes. Sampai jumpa. Aduh, kenapa jadi pisau hilang, Pi? Aduh. Maksudnya apa ini? Ini kan baris-ngiris. Masih ngiris bawang tadi ya? Oh iya ya, mana ya, Pi? Apa sih? Jangan kau sembunyikan pisauku lah. Gak salah, udah masuk aja dulu, aku lagi syuting, Mbak. Diam aja dulu situ. Masuk, diam aja tapi. Ayo, and action. Sarung tangan Eka mana? Jangan gitu. Jadi, Mas Edik suka banget liatin aku setan. Malum ya, ini kan space-nya kecil, terbatas. Jadi saya harus mondar-mandir hampir 20 kali. Ambil bawang lupa, ada aja setiap syuting yang lupa. Entah lupa pisau. Episode kali ini yang saya lupakan, pisaunya saya lupa taruh di mana. Ternyata di samping kompor. Ya sudah lah ya, itu episode yang lucu.